Shalom teman-teman, suara aku jelas nggak, Vel? Teman-teman semuanya on cam yuk, kita mau sama-sama menyembah Tuhan sebentar lagi. Teman-teman boleh on cam semuanya, ambil posisi yang terbaik, kita mau nyanyi. Yesus, kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan siapakah kami ini? Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan? Teman-teman sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan siapakah kami ini? Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji, selain puji dan sembah Kau. Menyembah Tuhan ya teman-teman. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau layak kami sembah, layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
siapa kami ini Tuhan. Tuhan, siapa kami Engkau jadikan biji matamu Tuhan. Kau jadikan indah di matamu, Engkau jadikan berharga di matamu, Engkau jadikan layak di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap badai yang berlalu dalam kehidupan kami, tapi Tuhan tetap ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Seberapa firman Tuhan yang disampaikan, biarlah setiap kami diberkati akan firman-Mu, dan kami menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama yang siap katakan amin. Teman-teman bisa buka suara ya. Shalom teman-teman. Shalom. Bisa nggak buka mic-nya? Shalom. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Teman-teman boleh dong? Baik. Puji Tuhan. Teman-teman boleh pakai nama ini ya, nama tempatnya. Adit, misalnya Adit dari mana, Parlin dari Jakarta gitu. Supaya aku tahu kalian dari mana aja. Ya. Karena kita ada dari seluruh Indonesia, ada yang dari Papua, ada yang dari Samarinda, ada dari Rote, ada dari NTT, Kupang, ada yang dari Jakarta gitu. Kita beda-beda, tapi dalam komunitas ini kita disatukan, saling sharing, saling menguatkan, karena itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, teman-teman, aku mau sedikit sharing firman Tuhan, bagaimana kita harus pulih dan bertumbuh, ya. Tuhan bawa kita udah pulih. Teman-teman di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih punya luka-luka atau punya hal-hal yang mungkin belum pulih. Tapi teman-teman harus tahu, Tuhan bawa kita untuk pulih. Tuhan mau kita pulih. Artinya pulih adalah meninggalkan segala beban hidup kita, entah itu luka kita, entah itu trauma kita di masa lalu, entah itu masa lalu kita yang kurang baik dengan orang tua, kepahitan, kita harus lepaskan itu. Teman-teman tahu aku kan sering kali sharing tentang pemulihan. Nah, tapi bukan cuma sekedar itu teman-teman, bukan hanya untuk pulih tapi untuk bertumbuh. Karena firman Tuhan bilang berpulih dan bertumbuh. Karena banyak anak-anak muda sekarang, oke, dia udah pulih, tapi dia nggak bertumbuh dalam Tuhan. Oke, teman-teman udah di gereja, oke, teman-teman udah di keluarga yang baik, oke, teman-teman udah di circle yang baik, tapi teman-teman nggak bertumbuh. Nah, keadaan anak-anak sekarang itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Pengetahuan akan Allah pada awal pertobatan. Tapi sering berjalannya waktu, pengalaman-pengalaman ini seringkali kita di tengah jalan ada yang ragu gitu. Mungkin teman-teman awalnya udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi tengah jalan mungkin teman-teman rasa, wah kayaknya gak usah deh gitu ya. Akhirnya teman-teman balik lagi. Itu yang sering terjadi sekarang. Teman-teman yang mungkin udah mengambil keputusan untuk ninggalin dosa lama, tapi jatuh lagi. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk teman-teman gak bertumbuh. Tapi jadikan itu alasan untuk teman-teman setiap saat bertumbuh. Dan setiap saat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, pemulihan itu adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang udah rusak. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, itu sempurna. Ya, pada waktu kita diciptakan Tuhan, itu kita nggak berdosa. Akhirnya kita berdosa, gitu kan? Jatuh dalam dosa, tapi Tuhan berikan Yesus sebagai juru selamat yang memulihkan kehidupan kita. Tapi yang membuat kita belum pulih adalah mungkin kepahitan yang kita alami, mungkin persoalan hidup di masa lalu yang membuat kita jadi trauma, atau mungkin hubungan kita, atau pacaran yang gak baik, atau hubungan circle-circle yang toksik, akhirnya kita punya hubungan yang rusak, yang gak baik. Untuk teman-teman pulih, maka butuh Roh Kudus. Ya, teman-teman gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya gak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kita butuh Tuhan, Roh Kudus.
Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi seringkali kita nggak peka terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena kita seringkali ngelakuin dosa. Sampai kita lupa suara Roh Kudus, sampai kita nggak dengar, sampai kita nggak merasakan. Roh Kudus sudah bilang jangan lakukan, tapi karena keseringan lakuin dosa, dosa jadi sesuatu hal yang rutinitas kita lakukan. Akhirnya apa? Jatuh lagi, jatuh lagi. Tuhan menghendaki kita agar kita naik lebih tinggi, bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi iblis juga selalu ingin kita jatuh. Iblis mau kita turun ke bawah. Tuhan mau kita bertumbuh, teman-teman. Seringkali iblis gunakan peluang-peluang dosa untuk menjatuhkan kita. Iblis itu pintar, teman-teman. Buat teman-teman yang di sini yang kepahitan, ya. Contohnya ada teman-teman yang kepahitan. Nah, itu cara kerja iblis. Kenapa kita bisa kepahitan sama orang? Itu cara kerjanya iblis. Kenapa kita kepahitan dengan orang tua? Itu cara kerjanya iblis. Iblis nggak mau kita dekat sama Tuhan. Akhirnya apa? Kita dikasih kepahitan. Kita kecewa. Kita marah dengan orang tua, keluarga kita. Itu cara kerja iblis. Jadi kalau ada teman-teman hari ini yang belum bisa mengampuni kepahitan atau nggak bisa, kalau lihat teman kayaknya, godok apa? Kalau ngelihat teman atau siapapun kayaknya kayak merasa paling tersakitin gitu kan, bertobat. Itu cara kerja iblis. Tuhan mau engkau pulih, Tuhan mau engkau bertumbuh. Tuhan mau memulihkan semua keadaan kita. Apa buktinya, teman-teman? Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Satu, Tuhan menanggung, mengambil penderitaan kita. Semua orang udah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Makanya butuh Yesus. Coba kita buka Yesaya 53 ayat 4. Teman-teman boleh buka Alkitabnya. Satu orang boleh baca deh. Yesaya 53 ayat 4. Nurmi baca, Nurmi. Yesaya 53 ayat 4. Bisa nggak, Dek? Ini belum dibuka ya? Coba terbuka nggak itu? Tar. Nah, coba buka. Sorry. Buka lagi. Nah, udah. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia dipukul dan ditindas salah. Ya, Yesus menanggung semuanya dosa kita, teman-teman. Pada waktu itu orang mikirnya Yesus itu ngelakuin kesalahan, bener gak? Diolok-olok, dicaci maki, maaf, ditelanjangi, dipermalukan. Teman-teman tahu rasanya, sudah disalib, sudah dicambuk, udah disuruh mikul salibnya, bawa salibnya sendiri, diolok-olok, diejek, terus ditelanjangi. Teman-teman, itu hal yang memalukan sebenarnya, tapi Tuhan tanggung itu. Ayat ini bilang apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ini bukti dari Tuhan menanggung dosa kita, mengambil alih. Sehingga kita yang tadinya tidak layak masuk surga, tapi Tuhan kasih itu. Tuhan kasih kehendak itu. Dia rela disalibkan untuk kita bisa menerima keselamatan. Buktinya apalagi? Tuhan memulihkan kita. Yesaya 58 ayat 8. Satu orang boleh baca? Bang Chandra. Boleh baca, Bang Chan? Yesaya 58 ayat 8. Tuhan memulihkan kita. Memulihkan luka kita. Boleh dapat, Bang? Yesaya 58 ayat 8 ya. Ya, Bang. Yesaya 58 ayat 8 firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pada waktu itu itulah terangmu akan mereka
seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi warisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tuhan memulihkan kita. Ini bukti bahwa Tuhan nggak sekedar cuman mati buat kita, tapi memulihkan luka-luka kita. Yang ketiga, Tuhan mengobati luka kita. Teman-teman tahu, Tuhan itu sanggup mengobati setiap luka-luka yang ada dalam kehidupan kita. Luka yang dimaksud apa sih? Dosa kita, kesalahan kita, kepahitan kita, kesombongan kita. Kalau kita baca dalam Yeremia 30 ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyembuhkan artinya gini, Tuhan memberikan apa yang benar. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin ngerasa, aku nggak sakit, gitu. Iya, teman-teman nggak sakit, tapi teman-teman lari jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan mau pulihkan itu, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan rindu kita bertumbuh dari kemuliaan sampai kemuliaannya yang besar. Makanya ini yang harus kita lakukan sebagai anak muda adalah maksimalkan hidup kita. Kalau teman-teman saat ini sedang berjuang untuk memberikan hidup buat Tuhan, jatuh bangun wajar. Tapi jangan jadikan alasan untuk stuck di situ aja. Kasih hidupmu buat Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Saya percaya teman-teman, kalau teman sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan gak akan diam aja. Tuhan bawa teman-teman sejauh ini bukan untuk gagal, Tuhan bawa kita sejauh ini untuk berhasil. Teman-teman yang lagi kuliah, meninggalkan orang tua, keluarga, atau kerja meninggalkan keluarga, atau merantau meninggalkan keluarga, Tuhan udah bawa teman-teman sejauh ini. Gak mungkin untuk gagal. Tuhan bawa teman-teman untuk merancangkan kebaikan, keberhasilan. Beberapa hari ini aku lagi fokus doain teman-teman. Mungkin ada yang join ya, yang aku doain, beberapa yang aku doain di sini ya. Kalau ada, tuh. Ada yang bergumul karena apa? Pekerjaannya. Ada yang bergumul karena apa? Pasangannya. Ada yang bergumul karena istrinya, keluarganya, suami istri gitu. Ada pergumulan kita masing-masing. Tapi aku selalu ingatkan, kita punya pergumulan masing-masing. Tapi jangan gara-gara ada masalah kita, ada pergumulan kita ninggalin Tuhan. Gitu. Justru kalau kita punya permasalahan, punya pergumulan, datang sama Tuhan, tanya Tuhan. Jangan malah lari dari Tuhan terus nanya orang lain. Kalau kita tanya orang lain, mereka mungkin kasih solusi, tapi solusi itu belum tentu benar. Benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Nah, kalau teman-teman ada masalah, datang sama Tuhan, berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang mau aku lakukan? Teman-teman boleh cerita sama orang lain, boleh cerita sama aku gitu, atau sama teman-teman yang lain, tapi tanya Tuhan dulu. Karena gak seorang manusia pun lebih baik dari Tuhan. Dia bisa jatuh, dia bisa salah. Kenapa gak teman-teman langsung tanya Tuhan gitu. Jadi kalau ada masalah, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau teman-teman udah pulih, teman-teman harus tumbuh. Tumbuh artinya gini, setiap hari, semakin hari itu berkenan sama Tuhan. Semakin hari ngelakuin hal-hal yang baik gitu. Jadi yang dulunya, misalnya yang dulunya masih ngerokok, udah gak ngerokok lagi, itu bertumbuh. Yang tadinya mencuri, udah gak mencuri lagi. Yang tadinya kepahitan, udah gak kepahitan lagi. Yang tadinya suka berbohong, udah gak berbohong lagi. Yang tadinya gak ke gereja, harus ke gereja. Itu bertumbuh. Itu berproses itu artinya ada kenaikan. Ya kalau proses tapi nggak ada perubahan, sama aja bohong gitu. Yuk sama-sama teman-teman berjuang. Dunia semakin hari semakin jahat. Media sosial, kita bisa buka apapun di media sosial, sekali klik langsung dapat. Bener nggak teman-teman? Bener ya. Kita mau jelekin orang bisa tinggal posting ini, atau kita mau hate orang bilang lu gini begini, lu gini. Kita komentarin orang, itu bikin dosa juga. Jaga hati, jaga pikiran, jaga tangan kita juga teman-teman. Karena seringkali kita nggak sadar kita udah nyakiti hati orang dan hanya nyakiti hati Tuhan pastinya. Ya,
Yuk teman-teman, semakin hari semakin bertumbuh. Aku mau nggak sharing banyak, aku sedikit aja karena memang hari ini aku mau kita sharing. Teman-teman sharing, lalu aku doakan satu-satu. Teman-teman, kalau ada yang sakit kita berdoa bareng-bareng. Percaya, satu dua orang berkumpul, tapi sungguh-sungguh apa yang kita doakan pasti Tuhan kabulkan. Kalau sungguh-sungguh. Tapi kalaupun Tuhan nggak kabulkan doa kita, nggak jawab doa kita, sabar. Karena ada 3 penantian doa. 1, sabar. 2, memang doa kita nggak bisa dijawab Tuhan. Bukan nggak bisa, tapi memang nggak baik buat kita. Misalnya teman-teman minta mobil, lagi kuliah kan nggak mungkin. Seperti itu. Atau memang belumnya. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini sedang berdoa, berdoalah terus. Sampai apa yang teman-teman doakan, itu bisa jadi kenyataan. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman rasakan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yuk teman-teman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Amen, yes Lord. Sanggup, amin, amin. Kami punya Engkau Tuhan. Teman-teman menyembah dari tempat masing-masing ya. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, amin, yang berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh-sungguh katakan, Tuhan yang besar, berjanji, amin, teman-teman menyembah dari tempat masing-masing ya. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Teman-teman mungkin saat ini ada yang lagi bermasalah, ada yang mungkin sedang mengalami pergumulan, ada yang mungkin sedang berdoa sesuatu yang teman-teman mungkin sedang gumulkan saat ini. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan berkenan atas doa teman-teman, Tuhan pasti kabulkan. Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000, walau 1000 rebah di sisi, amin, yes. Tetaplah Allah penolongku, walau 1000 rebah
rebah, walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Dengan sungguh-sungguh katakan, walau 1000 rebah. Amin. Yes, kami percaya Kau beserta kami, Tuhan. Kau tetap Allah kami, Tuhan. Amin. Walau 1000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan, berapa banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami nggak takut Tuhan, karena kami percaya Tuhan beserta kami. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Zoom ini, dalam setiap pergumulan mereka, baik bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan, mencari sedang berkuliah. Engkau lihat hati kami Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada masalah-masalah yang mereka sedang hadapi, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Roh Kudus campur tangan dalam setiap apa yang mereka kerjakan saat ini, apa yang saat ini mereka usahakan, Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi mereka. Biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan, buat berhasil. Pergumulan mereka, Tuhan jawab. Doa mereka, Tuhan jawab. Dan semua yang mereka rencanakan, sorry teman-teman, suaranya mati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan bukan sekedar firman yang berlalu begitu aja, tapi firman Tuhan yang disampaikan menjadi firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Sorry teman-teman, minta maaf, tiba-tiba laptopnya mati. Teman-teman, kita akan sharing, tapi sebelum sharing kita foto dulu sebentar ya. Kaput, kita foto dulu teman-teman.